Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu kelas 11 MIA. Untuk hari ini ada beberapa materi tentang matrik yang akan kita bahas. Jadi kita mulai dulu dari transpose matrik. Transpose matrik adalah mengubah baris elemen-elemen pada baris menjadi elemen-elemen pada kolom dan elemen-elemen pada kolom menjadi elemen-elemen pada baris. Jika sebuah matrik berorder 2 kali 3, maka transposnya akan menjadi 3 kali 2. Awalnya 2 baris 3 kolom akan menjadi 3 baris 2 kolom. Bisa dilihat di sini, transpose itu kita lambangkan dengan T di atas nama matriks. Bisa jadi T besar, boleh juga T kecil. Nah, di sini elemen-elemennya elemen pada baris A11, A12, A13 itu baris 1. A21, A22, A23 baris 2. Nah, kalau kita transposkan, elemen pada baris ini akan menjadi elemen pada kolom. Dan pada baris kedua akan menjadi elemen pada kolom kedua. Otomatis, elemen pada kolom pertama yaitu A11 dan 21 menjadi elemen pada baris pertama. Kemudian baris kedua, baris ketiga. Nah, untuk contoh soal, diketahui matriks B ini adalah 1 min 2 3 7 1 2 4 min 5 min 10. Jika kita ingin mencari B transpose atau transpose dari matriks B, maka ini akan menjadi ini 1 min 2 3. Ini 3 kali 3. Untuk matriks B, transposnya juga tetap 3 kali 3. Karena jumlah baris di sini jumlah kolom, jumlah baris jumlah kolom. Oke, setelah ditransposkan, baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Ini baris pertama, 1 min 2 dan 3. Sehingga menjadi elemen 1 min 2 3, elemen kolom pertama. Baris kedua, 7 1 2, menjadi elemen pada kolom kedua, 7 1 2. Kemudian elemen pada baris ketiga, 4 min 5 min 10, menjadi elemen pada kolom ketiga, 4 min 5 min 10. Seperti itu cara membuat transpose ibu. Ibu rasa ini termasuk materi yang mudah. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya adalah kesamaan matriks. Matriks A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika kedua matriks tersebut berordo sama. Ordo itu berarti jumlah baris dan kolomnya sama. Dan elemen-elemen seletak atau yang elemen-elemen yang bersesuaian bernilai sama. Itu syarat dua buah matriks dikatakan sama. Kita masuk contoh soal. Matriks A 1x 5 3. Matriks B 1 2 2x tambah y 3. Nah, pertanyaannya nilai x dan y adalah, jadi di sini matriks A dan B itu dia adalah matriks yang sama. Kenapa? Elemen pada baris pertama kolom pertama itu 1. Untuk matriks B juga 1. Nah, sedangkan yang sama lagi adalah elemen pada baris kedua kolom kedua sama-sama 3. Jadi, kita bisa menentukan nilai x dan y. Untuk x di sini kebetulan pada baris pertama kolom kedua itu x itu sama dengan 2. Jadi kita otomatis mendapatkan nilai x sama dengan 2. Kemudian untuk mendapatkan nilai y, kita lihat di sini 2x tambah y itu sama dengan 5. Sehingga 2x tambah y sama dengan 5. Kita substitusikan nilai x-nya 2. 2 kali 2 tambah y sama dengan 5. Y sama dengan 5 kurang 4 sehingga y adalah 1. Nah, kalau kita substitusikan kembali, pasti A dan B itu akan sama dia. Kita masuk contoh yang kedua, tentukan nilai A, B, C, dan D. Untuk P transpose sama dengan Q. P transpose ya. Ini harusnya T-nya di atas. Nah, untuk P transpose berarti kita lihat di sini matriks P-nya 2A kurang 4, 3B ditambah 2A, 4, 2C, 7. Jadi seperti ini letaknya P. Kemudian Q tadi dari 3 baris 2 baris 3 kolom tuh 2 3. Matriks P awalnya dia 3 baris 2 kolom.
Jadi kita buat dulu matriks transposnya. P transpos kamu perhatikan di sini. Kan di sini matriks P itu 2 baris. Jadi baris pertama 2A kurang 4 3B. Kita jadikan kolom pertama. Kemudian baris kedua jadi kolom kedua. Baris ketiga jadi kolom ketiga. Kan P transpos. Kemudian sama dengan Q. Q itu ada 2 baris 3 kolom. Kita pindahkan saja lagi. Kemudian elemen-elemen seletaknya sama. Coba lihat di sini. 4 di sini 4. Karena sama-sama letaknya 7 7. Jadi mana yang bisa kita cari terlebih dahulu? Yang paling sedikit. Nah, di sini 3B sama dengan 3. 2C sama dengan 6. Berarti nilai B dan C bisa kita cari. 2C sama dengan 6, C sama dengan 3. 3B sama dengan 3, B sama dengan 1. Kemudian yang bisa kita cari lagi, ini kita akan menyamakan 2A kurang 4 sama dengan B kurang 5. Di sini B kurang 5 sama dengan 2 kurang 4, boleh juga seperti itu, atau 2A kurang 4 sama dengan B kurang 5. B nya sudah ada tadi, 1 kurang 5 sama dengan 2A kurang 4. Jadi min 4 harusnya kalau ada satu langkah lagi, min 4 sama dengan 2A kurang 4. Jadi min 4 ini pindah lagi ke kanan. Min 4 tambah 4 sama dengan 2A. Sehingga 0 sama dengan 2A, sehingga A sama dengan 0. Kemudian untuk mencari nilai C, 3A kurang C sama dengan D tambah 2A. Di sini. Nah, kemudian A-nya dapat tadi 0. Berarti 3 kali 0 kurang 3 sama dengan D tambah 0. 2 kali 0 kan 0. Jadi 0 kurang 3 min 3. Min 3 sama dengan D. D sama dengan min 3. Jadi dapat nilai A, B, C, D. Nanti jika kamu substitusikan akan kembali semua nilai ini akan sama. Jadi matriks P transpos hasilnya akan sama dengan matriks Q elemen-elemennya. Kita lanjut kepada inverse dan determinan matriks. Di terlebih dahulu kita akan membahas dulu determinan, baru kita akan mencari nilai inverse. Determinan matriks itu bisa kita gunakan metode Sarus untuk yang berordo 3x3. Dan untuk yang berordo 2x2 nanti itu lebih gampang. Kamu lihat di sini matriks yang berordo 2x2. Contohnya ini matriks A sama dengan A11, A12, A21, A22. Elemennya baris pertama kolom pertama, baris pertama kolom kedua. Baris kedua kolom pertama, baris kedua kolom kedua. Itu membaca elemen. Jadi di sini untuk mencari determinannya, kamu kalikan terlebih dahulu elemen pada diagonal utama A11 A22. Berarti A11 kali A22 yang ke kanan dulu dikurang dengan 21 kali A12, atau boleh juga A12 A21. Yang penting kalikan yang ke kanan dulu, habis itu baru yang ke atas. Yang ke bawah dulu baru yang ke atas. Jadi seperti itu cara mengalikannya. Nah, kemudian nanti kamu tentukan hasilnya. Untuk matriks B di sini sudah ada angka-angkanya 3, min 5, 1, 7. Jadi mencari determinan B boleh dilambangkan dengan B yang kita apit dengan kurung seperti ini. Kemudian boleh juga dituliskan det B. Nah, matriks B itu sama dengan 3 kali 7 dikurang, ya, karena di sini 3 kali 7, 3 kali 7. Kemudian dikurang dengan yang arah perkaliannya ke atas, 1 kali min 5. Karena min kali min 5 itu jadi tambah 5, jadi 3 kali 7 21 tambah 5 jadinya 26. Jadi determinan B kita peroleh adalah 26. Itu untuk matriks berordo 2x2. Bagaimana dengan matriks yang berordo 3x3 seperti ini? Maka caranya juga sama. Kita akan mengalihkan diagonalnya secara diagonal, ya. Tapi di sini untuk menentukan determinannya kamu harus menambahkan
kamu buat di sini terlebih dahulu. Anda buat di sini ya. Matriks yang kolom 1, 2, 3 sudah. Kemudian tambahkan 2 kolom pertama, kolom 1, kolom kedua. Jadi seperti itu cara membuatnya. Jadi ini tetap pertama kita tuliskan kolom 1, 2, 3. Terus kita tambahkan dengan kolom 2 yang pertama, 2 kolom pertama. 1, 2, ini kita tambahkan di sini angka-angkanya nanti. Kemudian kalikan diagonalnya, kalikan diagonal pertama, terus kalikan yang ini, terus kalikan sampai A32. Kemudian kita kurangi dengan ini kurang, kan sudah dikalikan, dikurang dengan elemen yang arahnya ke atas. 31, 22, 13. Kemudian ditambah dengan ini, tambah dengan ini. Boleh kamu buat kurungnya kurung besar terus ditambah, boleh juga kurang terus boleh juga. Oke, kita masuk ke dalam contoh soal. Oke, di sini diketahui matriks B itu 1, 2, min 3, 0, min 2, 1, 3, 1, min 1. Kalau kita ingin menentukan determinan B, maka caranya pertama kamu tuliskan dulu elemen-elemen yang pada ketiga baris ini dan ketiga kolom ini. Pertama jadi tulis dulu 1, 2, min 3, terus 0, min 2, 1, 3, 1, min 1. Nah, sudah seperti ini kelebihan ya. Kamu tambahkan dengan kolom yang 2 kolom pertama. 1, 0, 3. Terus 2, min 2, 1. Sudah selesai seperti ini, baru kita kalikan diagonal yang pertama. Kamu lihat di sini. Oke, kalikan 1 dikali min 2 dikali dengan min 1. Oke, 1 min 2 min 1 yang pertama. Terus ditambah, kalikan lagi 2 dikali 1 dikali 3. Terus ini lagi ditambah min 3 dikali 0 dikali 1. Nah, berarti yang arah ke bawah sudah kita tambah semuanya. Sekarang yang arah ke atas lagi kita kurangi. Ini dia ya. Coba di sini kurang. Oke, sepertinya ada salah sedikit bisa nanti. Kita kurangi dengan ini dia. Kurang 3 dikali min 2. Kita tutup kurung gitu. Dikali min 3. Kurang lagi ya. Kurang dengan ini. 1 kali 1 kali 1. Dikurang lagi dengan ini dia. Min 1 kali 0 kali 2. Baru kita tentukan hasilnya nanti. Nah, hasilnya di sini ini dia. Min 1 kali min 2 kali min 1, berarti jadinya 2. Ya. Terus 2 kali 1 2 kali 3 6, berarti tambah 6. Terus min 3 kali 0 0 kali 1 0 tambah 0. Baru yang kurang-kurang lagi. Kurang 3 kali min 2 min 6 kali min 3 18, berarti kurang 18. Kurang lagi 1 kali 1 kali 1 1. Kemudian min 1 kali 0 0 kali 2 0 lagi, berarti kurang 0. Kalau nanti hasil perkalian ini negatif, kamu buat di sini kurung biar kamu tidak salah dalam menjumlahkannya, Nanda. Kemudian 2 tambah 6 8, tambah 0 tetap 8, kurang
18 berarti min 10, kurang lagi 1 berarti min 11, sehingga dapat determinan dari matriks B adalah min 11. Selanjutnya kita masuk kepada inverse matrix. Inverse matrix pertama kita lihat dulu yang berorder 2 kali 2. Untuk menentukan inverse kita harus mencari determinan terlebih dahulu. Makanya tadi Ibu ajarkan dulu mencari determinan. Nah, ini matriks A inverse. Kalau kita menambahkan inverse-nya berarti A pangkat min 1. Berarti ini artinya matriks inverse dari matriks A. A inverse itu rumusnya adalah 1 per determinan A dikali kamu pindahkan letaknya. Kamu pindahkan letak untuk elemen diagonal A22, A11. Jadi yang awalnya A11 letaknya di sini, pindah di sini jadi elemennya A22, A11. Kemudian untuk yang diagonal yang ke arah atas itu tetap nilainya tetap angkanya tapi kamu kalikan dengan min 1. Oke. Nah, untuk sifat-sifat inverse matrik, kalau A dikali B kalau kita inverskan itu akan menjadi B inverse kali A inverse. Kemudian jika matriks transpos dari matriks A atau A transpos kita inverskan akan sama dengan A inverse kita transposkan. Nah, itu bisa nanti dibuktikan dengan contoh-contoh soal yang lain. Sekarang Ibu beritahu contoh soal menentukan inverse matriks. Untuk matriks yang berorder 2 kali 2 menentukan inversnya. Yang pertama di sini kita coba untuk matriks A 1, 3, min 2, min 5. Oke. Untuk matriks A yang seperti ini, kalau kita ingin menentukan matriks atau inverse dari matriks A, kita buat tadi rumusnya 1 per determinan A dikali, kamu pindah letakkan dulu yang pada diagonal utama kamu pindahkan letaknya, ini 1, ini min 5, berarti ini jadi min 5, di sini 1. Kemudian untuk yang diagonal ini yang arahnya seperti ini min 2, ini 3. Kamu kali ini dengan min 2 kali min 1 berarti jadinya 2. Kalau 3 menjadi min 3. Jadi yang awalnya negatif jadi positif, yang awalnya positif jadi negatif. Nah, kemudian determinan A. Apa rumus determinan A? Jadi yang A yang kamu determinankan bukan ini, tapi yang A. Determinan A itu berarti 1 kali min 5 seperti ini. Berarti ini min 5 dikurang kalikan ke atasnya. Min 2 kali 3 min 6. Berarti kurang min 6. Dikali tetap min 5 min 3 2 1. Terus 1 per min 5 min jadi tambah, min 5 tambah 6 berarti 1. 1 per 1 dikali min 5 min 3 kemudian 2 1. Sehingga hasilnya karena 1 bagi 1 itu tetap 1, jadinya ini menjadi hasil matriksnya atau matriks inverse matriksnya atau inverse itu min 5 min 3 2 1. Seperti itu. Untuk matriks yang berorder 2 kali 2. Untuk inverse matriks yang berorder 3 kali 3, di sini kamu lihat matriks A elemennya ini. Kemudian kamu akan mencari kofaktor. Ini kof ya, F, kofaktor A. Maka dilambangkan dengan K11, K12, K13 sampai K33. Kofaktor A itu adalah transpos dari adjoin A. Jadi kofaktor A itu adjoin A ditransposkan, atau sebaliknya berarti kalau kita mencari adjoin A berarti itu ada transpos dari kofaktor A. Karena kita akan memakai nanti untuk rumus A inverse itu adalah 1 per determinan A dikali adjoin A. Nah, kamu lihat di sini untuk menentukan kofaktor A itu, kamu lihat di sini kan di sini elemen yang pertama itu A22, A23. Kenapa seperti itu? Karena kamu lihat di sini, ini kan elemennya pertama, baris pertama, kolom pertama. Berarti kamu hilangkan baris pertama, kamu hilangkan kolom pertama, sehingga tinggal Ibu ulangi. Di sini kan kita akan meletakkan elemen
baris pertama kolom pertama di sini untuk kofaktor. Jadi kita hilangkan baris pertama kolom pertama, sehingga yang tinggal A22, A23, A32, A33 ini letaknya. Terus ini kan elemen baris pertama kolom kedua, baris pertama kolom kedua, ini kamu tutup, sehingga tinggal A21, A23, A31, A33 seperti ini. Terusnya seperti itu sampai nanti ini baris ketiga, ini ke baris ketiga kolom ketiga, tutup baris ketiga kolom ketiga, yang tinggal A11, A12, A21, A22, ini dia. Oke, itu menentukan kofaktor. Nah, setelah kita dapat ini, nanti kamu letakkan di sini awal plus, plus minus, plus minus, plus minus, plus minus, plus. Jadi seperti itu, selang-seling dia. Kalau di atas plus minus, plus minus, plus minus, jadi seperti itu, dia seling-seling terus. Nah, untuk adjoin, kamu lihat di sini, nanti dia adalah hasil transpose. Pindah letak. Kalau tadi kan di sini awalnya K11, K12, K13. Ini kofaktor. Berarti untuk adjoin yang baris pertama ini pindah menjadi kolom pertama. Baris kedua jadi kolom kedua. Baris ketiga jadi kolom ketiga. Nah, plus minus tadi tetap seperti itu ini sini. Nah, apa hasil K ini? Kamu kalikan A22 kali A33, jadi sama dengan menentukan determinan dari ordo 2 kali 2 seperti ini. Nah, jadi ini dia A inverse itu adalah 1 per determinan A dikali adjoin A. Nah, untuk contoh soalnya, perhatikan. Diketahui matriks C itu 4, 3, 5, 3, 4, 7, 5, 5, 4. Ini matriksnya ya. Kemudian kamu disuruh menentukan inversnya. Berarti sebelum kita tentukan inversnya, kita cari dulu pertama, kita tentukan dulu rumusnya. Rumusnya C inverse atau inverse dari matriks C adalah 1 per determinan C dikali adjoin C. Berarti kita tentukan dulu determinannya terlebih dahulu. Nah, di sini kita langsung mengalih saja ya, kita tidak tuliskan. Di sini pertama kamu kalikan dulu yang diagonal ke bawah. 4 kali 4, 16 kali 4, 64. Tulis 64. Terus ditambah ini lagi 3 kali 7, 21 kali 5 itu 105. Tulis di sini 105. Ini masih tambah ya. Tambah lagi dengan ini 5 kali 3 kali 5, 15 kali 5, 75. Terus kamu kurangi dengan kurang 5 kali 4, 20 kali 5, 100. Terus kurang lagi dengan 5 kali 7, 35 kali 4. Berarti kurang dengan 140. Terus 4 kali 3, 12 kali 3, 36. Dikurang lagi dengan 36. Nah, maka kamu jumlahkan ini 64 tambah 105 tambah 75 dikurang 100 kurang 140 kurang 36. Sehingga kita peroleh semuanya itu negatif 32. Ini determinan baru. Maka sekarang kita cari adjoin lagi. Nah, di sini kita cari kofaktornya terlebih dahulu sebelum kita menentukan adjoin. Di sini kamu tuliskan di sini itu untuk di sini plus minus plus minus plus minus plus minus plus, jadi seperti itu. Nah, di sini apa itu elemennya? Kamu buat di sini nanti elemennya apa saja elemen yang kita letakkan di sini. Nah, ini kan A11, berarti kan ini baris pertama kolom pertama ya, kan kita tentukan nilai kan, nilainya baris pertama kolom pertama, berarti kita tutup baris pertama, kita tutup kolom pertama. Nah, dapat di sini kan, berarti dapat nilainya 4754. Kamu salin di sini 4754. Kemudian ini lagi baris pertama, ini baris pertama juga kan, kolomnya kolom kedua lagi, jadi baris pertama kolom kedua tutup, tinggal 3754. Tulis ini 3754.
baris pertama kolom ketiga nih, baris pertama kolom ketiga, tinggal 3 4 5 5, tulis 3 4 5 5, jadi seterusnya. Nah, setelah kita buat seperti ini, kemudian kita kalikan lagi di sini. Buat ini pertama 4 kali 4 kurang 4 kali 4 kan 16 kurang 5 kali 7. Buat alurnya seperti ini. Ini 4 kali 4 16 dikurang 5 kali 7. Jadi seperti itu. Seterusnya seperti itu ya. Jadi 16 dikurang 35. Jadi di sini dapat hasilnya, karena ini plus, tulis plus. 16 kurang 35 berarti negatif 19. Tulis sini dulu. Oke. Berarti ini lanjut sini. Kurang ini negatif kita tulis. Jadi hasilnya 3 kali 4 12. 12 kurang 5 kali 7 35. 12 kurang 35 dapat dia itu negatif 13. Tulis di sini negatif 13. Kemudian